Baik, saya akan coba menyampaikan tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 ya, walaupun nanti tidak akan sampai selesai undang-undang ini. Tadi sudah diawali oleh teman-teman untuk menyampaikan tentang bagaimana undang-undang ya, perubahan-perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Coba kita lihat di sini ada beberapa proses perubahan undang-undang yang menjadi pertanyaan kan, mengapa harus ada satu perubahan-perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45? Dan apa saja yang menjadi kesepakatan para founding father kita, para pimpinan kita, yang tidak boleh dirubah. Ada kesepakatan-kesepakatan yang memang tidak boleh dirubah. Misalkan kita lihat di dalam tuntutan reformasi ya pada waktu itu, memang harus ada satu amandemen Undang-Undang 45. Misalkan di situ ada satu tuntutan penghapusan doktrin dui fungsi ABRI pada waktu itu. Penegakan hukum, asasi manusia, pemberantasan KKN dan seterusnya ya, kolusi, korupsi juga itu, nepotisme itu juga terjadi di masa waktu itu. Yang menjadi pertanyaan kan, apakah hari ini KKN itu masih ada atau tidak? Walaupun sudah menjadi satu tuntutan reformasi pada waktu itu, bisa jadi hari ini itu masih terjadi. Bagaimana kita melihat misalkan ketika bapaknya jadi bupati, nanti terus saudara-saudaranya dimasukkan jadi pejabat juga, misalkan di situ ya, dan seterusnya. Itu apakah juga termasuk masih praktek-praktek KKN, solusi itu masih ada enggak? Nah ini juga harus kita potret sebagai mahasiswa. Nah, kalau misalkan itu masih terjadi, berarti ini harus ada satu penyadaran bersama bahwa Indonesia ini tidak boleh dimiliki oleh satu orang, tidak boleh dimiliki hanya satu kelompok, tapi semuanya punya hak untuk itu. Nah, karenanya ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, jangan sampai tuntutan-tuntutan reformasi pada waktu itu rupanya hanya sebatas tuntutan yang pada prakteknya hari ini masih belum ada perubahan. Misalkan ada satu otonomi daerah pada waktu itu ya di tuntutan reformasi, memang hari ini daerah itu mempunyai satu otonom, kebebasan untuk melakukan pengembangan daerah dan sebagainya, walaupun tetap dalam kontrol pemerintah pusat, rentetan ya dalam, nanti kita akan lihat kebebasan pers ya. Bagaimana kita memberikan, ini tuntutan awal ya di zaman reformasi yang saya rasa itu sudah lama sekali. Nah, kalau kita motret hari ini, apakah kebebasan pers itu terjadi atau tidak? Bagaimana undang-undang tentang IT misalkan hari ini yang saya rasa itu juga sangat menguntungkan, tapi juga ada beberapa hal yang itu menjadikan kebebasan kita melakukan kritik-kritik itu akan sangat terbatas. Walaupun memang kritik itu harus ada aturan-aturan, tapi kalau kritik itu terlalu sangat diatur yang sedemikian rupa, yang menjadikan kita tidak mampu untuk menyampaikan kritik-kritik itu juga menjadi masalah. Sedikit kritik sudah langsung kena polisi misalnya, sedikit kritik kita kena aturan IT dan sebagainya. Ini juga harus kita lihat dari semua sisi sebagai masyarakat umum ya, masyarakat bawah seperti kita ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mewujudkan kehidupan demokrasi.
demokrasi yang seperti apa pada hari ini? Apakah masih masih dari zaman Orde Lama dulu atau Orde Baru dulu? Ya. Demokrasinya seperti apa? Setelah reformasi yang kita rasakan hari ini seperti apa? Itu bisa kita coba nanti. Nah, dari rentetan sejarah ini memang ada satu rentetan ya untuk bagaimana kita menghasilkan satu perubahan undang-undang negara Republik Indonesia. Dan dasarnya juga ada di sini, misalkan pasal 3, pasal 37 dan seterusnya itu. Dan ada satu kesepakatan dasar yang misalkan di sini ada tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 45. Jadi preambul pembukaan Undang-Undang 45 itu tidak boleh dirubah karena kalau merubah itu akan merubah Pancasila. Itu juga menjadi problem. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah harga mati, tidak boleh itu dirubah. Mempertegas sistem presidensil, penjelasan 45 yang memenuhi normatif, akan dimasukkan dengan pasal-pasal dan perubahan dilakukan apa ini, nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita melihat di dalam amandemen-amandemen yang berjalan, itu ada 4 kali ya. Yang pertama di tahun itu, yang umum PRN tahun 99, setelah itu sampai tahun 2000, 21, 22. Ini yang bisa coba kita lihat ya, di dalam beberapa perubahan-perubahan di undang-undang. Tadi juga sudah sedikit disampaikan oleh temannya tentang undang-undang. Nah, saya ingin di dalam pertemuan yang tidak begitu lama ini, saya akan coba menyampaikan tentang beberapa isi ya, tidak seluruhan, beberapa isi dalam undang-undang dasar. Misalkan di pasal 1 ini menjadi sangat penting kita pahami bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kalau kalau berbicara republik, otomatis di situ ada pimpinan negara, pemimpin negara yang ya itu nanti berbentuk presidensil. Yang berikutnya adalah pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sebenarnya kita itu sebagai masyarakat itu mempunyai satu kedaulatan. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah masyarakat. Kita ini bukan orang lain atau bukan presiden atau MPR dan sebagainya. Karena tanpa kita beliau-beliau itu tidak akan jadi. Sebenarnya kita yang berdaulat. Tinggal bagaimana sebenarnya kita mampu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik, yang kredibel, yang layak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai kita memilih satu pemimpin yang setelah memimpin rupanya lupa dengan kita. Misalkan wakil rakyat, apakah betul-betul mewakili kebutuhan kita atau tidak? Setelah kita pilih itu, apakah kesusahan, keresahan masyarakat, kekurangan masyarakat dan sebagainya itu ketika kita menyampaikan ke DPR itu direspon atau tidak? Atau beginilah, paling gampang yang perlu kita diskusikan. Adakah sistem yang mempermudah kita untuk menyampaikan pendapat itu? Misalkan ada permasalahan di kampung kita misalkan ya, untuk agar itu tersampaikan kepada wakil rakyat atau PR. Itu bagaimana sistem itu kita menyampaikan? Melewati siapa? Itu kan kita harus kritis lah tentang itu. Apa cuma kita memilih DPR RI misalkan setelah itu kita tidak mampu untuk berkomunikasi dengan beliau-beliau yang mewakili kita itu. Ini kan sangat panjang sekali itu loh.
untuk kita menyampaikan kritik-kritik itu. Oleh karenanya banyak yang menyampaikan kritik di media, akhirnya ramai. Karena tidak ada jalurnya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan itu, akomodirnya kurang untuk sampai tersampaikan ke DPR RI. Kita misalkan menyampaikan ke DPRD daerah, harus seperti apa caranya? Itu tidak pernah kita diberikan sosialisasi oleh pihak DPR itu misalnya. Kalau masyarakat itu cara penyampaiannya begini, begini. Kalau jalan eksekutif kan jelas, misalkan kepala desa nanti ada musrembang desa, musrembang kecamatan, ada musrembang kabupaten, setelah itu ditindaklanjuti. Itu kalau eksekutif jelas. Nah, tapi bagaimana ketika kita yang diwakili oleh DPR itu misalkan jalurnya kemana? Nah ini kan tidak pernah aspirasi kita ini terakomodir oleh wakil kita yang kita pilih. Nah ini perlu menjadi satu koreksi kita bersama. Seharusnya seperti apa? Yang berikutnya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Semua itu harus berdasarkan hukum positif. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia ini yang hidup di negara Indonesia ini tidak mau taat dengan hukum. Walaupun ya kita harus tahu hukum dibuat itu untuk bagaimana ditaati. Bukan yang membuat hukum konstitusi justru melanggar konstitusi. Nah ini tidak boleh terjadi lah di negara kita. Yang justru membuat konstitusi justru ada yang melanggar konstitusi. Nah ini perlu juga kita rembukan lah, ya, kita diskusikan bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Apakah masih tetap tumpul ke bawah, tumpul ke atas, dan runcing ke bawah. Ini juga coba kita lihat. Kalau para elit politik, para apa itu, kalau diberi ketika melakukan satu pelanggaran hukum, setelah itu diberikan putusan hukum yang sangat ringan, tapi ketika yang hanya jadi mencuri kayu bakar atau mencuri ayam itu, tapi diberikan hukuman yang tidak sepantasnya. Nah ini juga menjadi kajian-kajian hukum yang ada di Indonesia ini. Secara prakteknya yang saya rasa masih kurang. Nah, satu lagi ya, dua set. Nah, kita juga harus paham walaupun jurusan pendidikan agama Islam tentang lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar. Di situ ada KPU, ada BPK, setelah itu ada BPK perwakilan provinsi ya, ada Bank Sentral, ada Presiden, setelah itu di bawahnya ada Kementerian Negara, ada Dewan Pertimbangan, setelah itu ada pemerintah, kalau di Presiden ke bawahnya nanti ada pemerintah daerah yang provinsi, ada gubernur, ada DPRD provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota, ada bupati atau wali kota, ada DPRD. Nah, saya rasa ini harus juga paham lah, walaupun ada DPR, ada MPR, ada DPD. Yang DPD itu yang DPR itu lewat partai politik secara apa itu agar menjadi DPR RI, DPR di provinsi, DPR di daerah itu melalui partai politik. Setelah itu DPD itu melalui independen yang jalur perseorangan, tidak melewati partai politik. MPR itu gabungan dari DPR dan DPD, DPR RI dan DPD RI. Ini yang jalur pusat ya. Setelah itu ada MA, ada MK, ada KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini juga harus dipahami nanti seperti apa fungsi-fungsi daripada misalkan BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MK, KY, itu harus kita pahami apa fungsi-fungsinya. Selama ini apakah fungsinya sudah berjalan dengan sesuai yang sudah diatur oleh undang-undang atau masih sangat
tidak berjalan. Karena sebagai masyarakat terkadang setelah pilihan itu merasa tidak punya orang wakil yang kita pilih. Ini kan akan menjadi problem di dalam kehidupan kita ini. Ini perlu kita pahami agar apa ke depan pimpinan-pimpinan kita itu tergantung dengan rakyatnya. Kalau rakyatnya bagus untuk memilih orang-orang yang baik, saya rasa akan terpimpin dengan sangat baik. Nah, ini problem kita bersama, bagaimana kita nanti memilih presiden yang terbaik, memilih DPR yang terbaik, bupati, gubernur, dan seterusnya untuk yang terbaik, maka nanti akan memberikan efek yang baik kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya di dalam pertemuan ini. Silakan bisa dilanjut nanti yang presentasi berikutnya. Saya tidak bisa sampai saya, tapi saya rasa saya sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.